Berjumpa lagi dengan saya, Imam Mauludin. Kita lanjutkan materi perkuliahan Matematika Ekonomi Lanjutan. Kita akan teruskan pembahasan mengenai metode simplex. Tapi kali ini kita bahas program dualnya. Kenapa muncul program dual? Karena jika pertidaksamaan dalam kendala itu mempunyai tanda lebih besar, maka kita harus tambahkan suatu variabel artifisial dan juga variabel slack. Dan juga di fungsi tujuan harus kita sesuaikan, yaitu ditambahkan dengan suatu angka yang sangat besar M dikalikan dengan variabel artifisial. Sehingga cara seperti ini menjadi kurang efisien, maka muncullah program dual. Jadi di sini menjadi tidak praktis. Untuk itu kita lakukan penyelesaian dengan program dual. Bagaimana program dual itu? Ada dua istilah. Ada simplex awal yaitu primal, dan nanti ada istilah lain adalah simplex dual. Jadi dari simplex awal kita dualkan. Contoh seperti ini, primalnya misalkan kita kasus minimisasi. Minimisasi dengan kendala yang baku. Sini kasusnya minimisasi. Dari kasus ini kita sebut sebagai primalnya. Maka dualnya, kalau primalnya minimisasi, maka dualnya adalah maksimisasi. Terus untuk membedakannya, kalau dulu di sini ada X, maka di dual adalah Y. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, jika tanda kendalanya dulunya lebih besar, maka di dualnya adalah menjadi lebih kecil. Yang selanjutnya, kita di sini koefisien dari fungsi tujuan C1 dan C2, maka akan menjadi konstanta di fungsi kendala. Nah, di sini kebetulan kendalanya ada dua dan fungsi atau variabelnya ada dua, maka koefisiennya ada dua juga. Jadi di sini kalau yang semula koefisien dari primal C1 menjadi koefisien dari X1, maka di sini menjadi konstanta di kendala pertama. Begitu juga dengan koefisien dari variabel X2 akan menjadi konstanta di kendala kedua. Terus berikutnya lagi, di koefisien fungsi kendala, maka ini dirotasi. Jadi dibalik, ditranspos. Sehingga di sini kalau di sini A11 ini tetap A11, tapi di sini kalau di sini A12, di sini menjadi A21. Begitu juga dengan ini. Kalau di sini A21, maka di sini A12. Kalau untuk A22 tetap, karena ini adalah ditranspos. Jadi itu prinsip dari primal menjadi dual. Kita lanjut saja ke contoh berikut. Misalkan di sini minimisasi ini. Jadi kita tulis saja yang jelas. Ini kendalanya. Ini kasus minimisasi.
Jadi kita simbolkan C, minimisasi C. Ini adalah primal. Jadi di sini adalah primalnya. Maka dualnya sebenarnya sudah ada. Jadi bagaimana caranya? Dari minimisasi menjadi maksimisasi. Maksimisasi kalau dulu tandanya C, kita misalkan jadi Z. Jadi Z. Nah, yang dulunya adalah sebagai konstanta di kendala menjadi koefisien di fungsi tujuan. Ini 45. Dulunya X1 atau X, di sini X1 dan X2 kita jadikan misalkan Y. Y1 dan Y2. Nah, sedangkan kendalanya ini di transpos. Yang bagian ini kita transpos. Ya, sini tetap. Jadi ini kendalanya. Ini 6. Jadi Y1 yang kita transpos. Sehingga di sini menjadi 4Y2. Kalau dulunya kendalanya lebih besar, maka menjadi lebih kecil. Dulunya konstanta kita ganti dengan koefisien fungsi tujuan. Ini menjadi 3. Sini tetap. Dan ini sebagai kanan saja, Y1 dan Y2 itu harus memiliki. Jadi ini dualnya. Sehingga di sini untuk kasus minimisasi kalau diselesaikan dengan program biasa itu tidak praktis, maka kita dualkan saja. Sekarang menjadi kasus maksimisasi. Contoh ini seperti yang pernah kita bahas sebelumnya untuk kasus maksimisasi dengan kendala baku. Jadi kita bentuk fungsi tujuan menjadi fungsi implisit, dan fungsi kendalanya karena tandanya lebih kecil sama dengan, kita tambahkan suatu variabel slack. Karena di sini dua-duanya adalah lebih kecil sama dengan semuanya, maka di sini ada 2 slack. Jadi untuk kendala 1 S1 dan kendala 2 S2. Nah, dari sini kita bisa bentuk menjadi tabel simplex 1. Seperti contoh sebelumnya, untuk langkah berikutnya adalah menentukan kolom kunci. Kita ambil nilai yang terbesar di kolom pertama atau di fungsi tujuan. Di sini 55. Maka di kolom Y2 adalah kolom kunci. Untuk baris kunci, jadi nilai kanan dibagi angka kolom kuncinya. Angka kolom kuncinya untuk baris 1. Ya. Ini nilai kanannya. Ini angka kolom kuncinya. Sehingga untuk baris 2 dikali 30, untuk baris 3 nilai kanan dibagi angka kolom kuncinya dapat 18. Kita ambil yang pertama adalah positif dulu, dan kita ambil yang paling kecil. Di sini dua-duanya positif, kita ambil yang paling kecil yang 18 atau di baris ketiga. Jadi baris ketiga merupakan baris kunci, sehingga pertemuan
persilangan antara baris kunci dengan kolom kunci, itulah angka kunci. Dan nanti ini kolom kuncinya dengan baris kuncinya, sehingga angka kuncinya adalah 10. Nah, nanti di tabel simplex 2 nanti S2 akan digantikan oleh Y2. Langkah berikutnya adalah membuat baris kunci baru. Jadi baris kunci lama dibagi angka kunci. Ini baris kunci lamanya ini kita lihat di tabel simplexnya. Ini adalah baris kunci lama. Kita tulis ulang di sini, dibagi semuanya dengan 10 sehingga diperoleh baris kunci baru ini. Langkah berikutnya membuat baris lain baru. Baris lain baru berarti baris 1 baru dan baris 2 baru. Karena baris kunci baru adalah terletak di baris ketiga. Nah, untuk baris lain baru adalah baris lama dikurangi perkalian antara baris kunci baru dengan angka kolom kuncinya. Seperti kemarin sudah kita bahas. Ini kita tuliskan dulu baris lamanya. Ini perkalian baris kunci baru dengan angka kolom kuncinya. Nah, sini untuk mengurangkan baris lama, sehingga diperoleh baris lain baru. Ini baris pertama. Baris pertama yang baru adalah ini. Langkah berikutnya baris 2 baru, sama halnya dengan baris yang 1 baru tadi. Kita tuliskan dulu baris 2 yang baru. Setelah itu kita kalikan baris kunci baru dengan angka kolom kunci untuk baris 2 ini. Ini untuk mengurangkan baris lamanya, sehingga diperoleh baris 2 yang baru adalah ini. Nanti kalian bisa ikuti dengan menuliskan di kertas sehingga bisa paham. Sehingga dari perhitungan membuat baris kunci baru dan baris yang lain yang baru, kita masukkan ke dalam tabel simplex kedua. Dan tadi S2 akan digantikan oleh Y2, makanya di sini kita tuliskan Y2. Ini tabel simplex kedua. Kita lihat di baris pertamanya, ternyata di sini masih ada yang mempunyai nilai yang positif. Sehingga langkah-langkah yang sudah kita lakukan kita ulangi lagi atau kita lakukan iterasi. Ini nanti ternyata di sini masih ada yang positif. Berarti untuk menentukan kolom kuncinya ya, hanya ada satu saja di sini, berarti Y1 menjadi kolom kunci. Di sini untuk menentukan baris kunci kita di sini hanya baris 2 dan 3 saja. Untuk baris fungsi tujuan tidak perlu. Jika diperoleh untuk baris 2-nya adalah 10, ini 60, berarti kita ambil yang positif terkecil. Sehingga kolom kuncinya adalah kolom Y1 dan baris kuncinya adalah baris kedua, dan nanti Y1 akan mengganti S1. Di sini dari contoh ini angka kuncinya adalah 24/5. Jadi ini tabel simplex kedua yang akan kita lanjutkan dengan membuat tabel simplex ketiga. Proses tadi kita ulangi lagi, yaitu menentukan baris kunci baru. Ini baris kunci lamanya kita jadikan baris kunci baru, yaitu baris lama dibagi angka
peroleh ini baris kunci baru. Ini baris kunci baru adalah terletak di baris kedua, sehingga kita juga harus hitung lagi baris lain baru, yaitu baris yang satu dan baris ketiga. Untuk baris lain baru seperti tadi, saya tuliskan baris lamanya ini untuk baris pertama yang lama. Ini baris kunci baru dikalikan angka kolom kunci untuk baris pertama. Untuk untuk angka kolom kunci baris pertama adalah 57/2. Sehingga diperoleh baris satu baru adalah ini. Kenapa di sini saya selalu menuliskannya dalam bentuk pecahan? Karena dalam bentuk pecahan lebih cepat dibanding dengan pakai desimal. Jadi di sini sebenarnya sengaja saya tuliskan dalam bentuk pecahan. Terus yang berikutnya baris ketiga baru. Ini sama prosesnya. Tuliskan baris 3 yang lama. Setelah itu kita kurangkan dengan baris kunci baru dikalikan angka kolom kunci untuk baris ketiga, sehingga diperoleh baris ketiga baru ini. Sehingga kita bisa peroleh tabel simplex 3. Yang perlu kita perhatikan adalah untuk baris pertama saja, bahwa di sini sudah tidak ada lagi yang mempunyai nilai positif. Artinya hanya ada nilai negatif atau nol. Artinya di sini bahwa sudah tercapai penyelesaian yang optimal. Nah, di sini untuk Y1 adalah 10, Y2-nya 15. Untuk Z-nya adalah, karena di sini perkalian dengan -1, maka ini kalikan dengan sesuatu -1, maka diperoleh Z-nya adalah 1275. Karena ini dari 2, padahal kita akan, atau yang harus kita cari adalah X1 dan X2. Tapi di sini baru Y1 dan Y2. Maka di sini kita belum selesai melakukan perhitungannya. Maka kita lakukan di sini. Yang paling penting adalah di sini. Untuk mencari nilai X1 dan X2, maka pertama yang harus kita ingat bahwa dalam dual, nilai Z dari kasus maksimisasi dual ini adalah sama dengan nilai yang optimal untuk fungsi primalnya, yaitu C. Sehingga di sini C-nya kita peroleh akan sama dengan Z, 1275. Nah, dari primalnya, fungsi tujuannya kita masukkan, C-nya kita peroleh tadi 1275, sehingga ini, sehingga dari primalnya ini kita masukkan angka C-nya. Kita ambil salah satu fungsi kendala di fungsi primal. Nah, katakanlah ini kendala pertama. Jadi kita lihat sama dengan, misalkan dari sini jadi 3x2. Nah, dari fungsi kendala salah satu saja di sini, katakanlah kendala 1. Kita substitusikan ke fungsi tujuan primal tadi. Kita masukkan, ya kan, fungsi primalnya. Nah, untuk X2-nya kita ganti ini. Jadi X2-nya kita ganti. Jadi substitusi, sehingga diperoleh nilai X1 yang optimal. Katakanlah X1 bintang adalah ini. X1 bintang kita peroleh, maka akan kita peroleh, nah ini, kita masukkan yang tadi X2 berapa, sehingga diperoleh X2-nya yang optimal adalah ini. Jadi ini sudah selesai, sehingga kita peroleh tadi
Jadi C-nya 1275, X1 nya adalah 95/16 dan X2 nya adalah 25/8. Itu adalah penyelesaian dari program dual. Jadi kasusnya adalah minimisasi. Dan di sini kendalanya dua-duanya sudah baku. Sehingga kita lanjutkan, nanti kita bentuk menjadi dualnya. Jadi program dual nanti kita peroleh Y1 dan Y2, dan nanti kita kembalikan ke prima. Jadi untuk materi ini adalah program dual, tapi dari kasus minimisasi yang kendalanya sudah baku. Nanti insya Allah untuk materi berikutnya kita lanjutkan dengan program dual, tapi untuk minimisasinya adalah kendalanya belum baku. Itu saja materi kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat berlatih.